Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasra, NIM 1931040051. Saya mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, kelas PJKRA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas PowerPoint yang judulnya Kepribadian dan Sikap dalam Olahraga. Nah, pertama-tama kita lihat latar belakangnya. Latar belakang kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya seperti lingkungan pendidikan maupun keturunan. Sikap atau attitude ialah sesuatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa. Sebagaimana sikap terbentuk melalui proses belajar sosial yang dipengaruhi dari orang lain. Kemudian, sikap dapat tumbuh selama manusia hidup. Sepanjang hidupnya, manusia belajar tidak pernah berhenti. Proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan dan pengalaman berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam proses yang panjang inilah nilai-nilai hidup didapatkan oleh manusia yang kemungkinan besar akan dapat menumbuhkan sikap mereka terhadap subjek atau objek. Nah, pertama kita lihat tentang definisi kepribadian. Menurut Dorland pada tahun 2012, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Sedangkan menurut Weller pada tahun 2005, kepribadian merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau herediter dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya seperti lingkungan maupun keturunan. Kemudian ada menurut Purwanto pada tahun 2006 terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, antara lain pertama, faktor biologis. Nah, di sini faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali disebut dengan faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita ketahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat kita lihat dari setiap bayi yang baru lahir. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap orang ada yang diperoleh dari keturunan, dan ada pula yang merupakan bawaan anak atau bawaan orang itu masing-masing. Keadaan fisik tersebut memainkan peranan yang penting pada kepribadian seseorang. Kemudian ada faktor sosial. Nah, di sini faktor sosial yang dimaksud adalah masyarakat
yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu. Sejak dilahirkan, anak telah mulai bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Dalam perkembangan anak, peranan keluarga sangat penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Keadaan dan susunan keluarga yang berlainan memberikan pengaruh yang bermacam-macam pula terhadap perkembangan kepribadian anak. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak sejak kecil adalah sangat mendalam dan menentukan perkembangan pribadi anak selanjutnya. Hal ini disebabkan karena pengaruh itu merupakan pengalaman yang pertama. Pengaruh yang diterima anak masih terbatas jumlah dan luasnya. Intensitas pengaruh itu sangat tinggi karena berlangsung terus-menerus serta umumnya pengaruh itu diterima dalam suasana bernada emosional. Nah, kemudian ada faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain ada nilai-nilai atau values. Nah, di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu. Nah, kemudian ada adat istiadat. Adat istiadat ini ada adat dan ada adat tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah, di samping menentukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya, juga menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang. Ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang atau suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Makin tinggi kebudayaan suatu masyarakat, makin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupannya. Kemudian ada bahasa. Di samping faktor-faktor kebudayaan tadi yang telah diuraikan di atas, bahasa merupakan salah satu faktor yang turut menentukan ciri-ciri khas dari sesuatu budaya. Betapa eratnya hubungan bahasa dengan kepribadian manusia yang memiliki bahasa itu. Karena bahasa merupakan alat komunikasi dan alat berpikir yang dapat menunjukkan bagaimana seseorang itu bersikap, bagaimana seseorang itu bertindak, bagaimana seseorang itu bereaksi, serta bagaimana seseorang itu dapat bergaul dengan orang lain. Nah, kemudian ada milik kebendaan atau material possession. Semakin maju kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa, maka semakin maju pula modern atau semakin maju dan modern pula alat-alat yang dipergunakan bagi keperluan hidupnya.
Hal itu sama sangat mempengaruhi kepribadian manusia yang memiliki kebudayaan itu. Nah, selanjutnya ada definisi sikap. Nah, di sini dijelaskan definisi sikap atau sikap yang biasa disebut dengan attitude adalah pernyataan atau evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Stephen dan Timothy pada tahun 2008 nomor 92 menjelaskan hal ini mencerminkan tentang perasaan seseorang tentang sesuatu. Nah, ada 3 komponen utama dari sikap antara lain A. Kognitif atau evaluasi. Nah, dijelaskan di sini bahwa kognitif atau evaluasi adalah segmen opini atau keyakinan dari sikap yang menentukan tingkatan untuk bagian yang lebih penting dari sebuah sikap. Nah, kemudian bagian B, efektif atau perasaan. Nah, dijelaskan di sini perasaan adalah segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap yang menimbulkan hasil akhir perilaku. Kemudian bagian C, perilaku atau tindakan. Nah, perilaku atau tindakan adalah sikap merujuk pada sesuatu, maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap sesuatu atau seseorang. Menurut Muchlas dalam Bagus tahun 2010, sikap attitude ialah suatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa. Sebagian sikap terbentuk melalui proses belajar sosial yang diperoleh dari orang lain. Kemudian kita lihat sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yakni menurut Sunario dalam Puspita tahun 2013. Nah, di sini ada bagiannya. Bagian A, menerima atau biasa disebut dengan receiving. Menerima diartikan bahwa orang atau subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan oleh objek. Kemudian B, merespon atau responding. Pengertiannya itu memberikan jawaban apabila ditanya. Mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap, karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, lepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang itu menerima ide tersebut. Kemudian C, menghargai atau valuing. Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat 3. Misalnya, seseorang mengajak ibu yang lain atau tetangga, saudaranya, atau lain sebagainya untuk menimbang anaknya ke posyandu atau mendiskusikan tentang gizi adalah suatu bukti bahwa si ibu telah mempunyai sikap positif terhadap gizi anak. Kemudian ada bagian D, bertanggung jawab atau responsible. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi. Kemudian di sini ada perkembangan dan perubahan sikap.
Sikap dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui proses belajar. Dalam proses belajar tidak terlepas dari proses komunikasi di mana terjadi proses transfer pengetahuan dan nilai. Jika sikap merupakan hasil belajar, maka kunci utama belajar sikap terletak pada proses kognisi dalam belajar siswa. Nah, menurut Bloom dalam Suharyat tahun 2009, serendah apapun tingkatan proses kognisi siswa dapat mempengaruhi sikap. Namun demikian, tingkatan kognisi yang rendah mungkin saja dapat mempengaruhi sikap, tetapi sangat lemah pengaruhnya dan sikap cenderung labil. Proses kognisi yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap secara signifikan sejalan dengan taksonomi kognisi Bloom adalah pada taraf analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada taraf inilah memungkinkan sasaran didik memperoleh nilai-nilai kehidupan yang dapat menumbuhkan keyakinan yang merupakan kunci utama untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap. Kemudian, melalui proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan, pengalaman, dan nilai ke dalam otak sasaran peserta didik, seperti pendapat Piaget dalam Suharyat tahun 2009. Pada gilirannya akan menjadi referensi dalam menanggapi objek atau subjek di lingkungannya. Tidak semua informasi dapat mempengaruhi sikap. Informasi yang dapat mempengaruhi sikap sangat tergantung pada isi, sumber, dan media informasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi isi informasi bahwa informasi yang dibutuhkan dan mengembangkan sikap adalah berisi pesan dan bersifat persuasif. Nah, dalam pengertian pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi haruslah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keyakinan sasaran didik, meskipun sebenarnya keyakinan tersebut akan didapat siswa sendiri melalui proses belajar. Seperti di atas telah disebutkan bahwa untuk dapat memberikan pesan yang persuasif kepada sasaran didik haruslah dibawa pada objek telah melalui proses penganalisaan, pentesisan, serta penilaian yang dilakukan sasaran didik untuk memperoleh keyakinan. Sikap dapat tumbuh selama manusia hidup. Sepanjang hidupnya manusia belajar tidak pernah berhenti. Proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan dan pengalaman berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam proses yang panjang inilah nilai-nilai hidup didapatkan oleh manusia yang kemungkinan besar akan dapat menumbuhkan sikap mereka terhadap subjek atau objek. Nah, cara pembinaan sikap. Pelatihan dapat menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dilaksanakan melalui latihan mental atau mental training. Berikut sistematika latihan yang dilatihkan: pendahuluan, latihan dasar, latihan mental, pemantapan, dan pembentukan konsep diri. Pembinaan sikap dapat dilakukan dengan cara melatih mental atlet agar lama-kelamaan atlet sudah terbiasa dan dapat membentuk sikapnya secara permanen. Berikut cara-cara dapat dilihat dalam pembentukan mental. A. Latihan pendahuluan, di mana latihan pendahuluan ini mental training atau biasa disebut dengan preliminary training, pada dasarnya meliputi latihan dengan sasaran atau tujuan sebagai berikut: menyiapkan keserasian perkembangan fisik
dan mental atlet, meningkatkan proses metabolisme dengan latihan pernapasan, relaksasi, konsentrasi untuk menormalkan fungsi-fungsi fisiologik dan psikologik, menyiapkan fisik dan mental atlet sehingga lebih siap menerima latihan mental untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian di latihan dasar mental training merupakan kelanjutan dari latihan pendahuluan atau mental training, yaitu lebih terarah untuk menanamkan landasan yang kokoh bagi perkembangan mental atlet. Latihan dasar di samping menyiapkan mental atlet yang sehat, juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi gangguan, menyiapkan kondisi mental sehingga memiliki kesiapan mental untuk menerima latihan dalam upaya meningkatkan keterampilan mental. Jadi, latihan dasar mental training merupakan landasan atau tumpuan untuk menerima atau melakukan program-program latihan mental yang lebih berat. Oke, sekian dari presentase saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.